Apa hukum menunda taubat? Apakah seorang ini, ada pertanyaan kepada salah seorang alim ulama. Ada pertanyaan mengatakan, Ustadz, ana punya sohib, dia itu niat bertobat bulan depan. Niat dia ngomong, kan cerita kan, engkau gimana? Insya Allah bulan depan aku akan tobat, sudah selesai sudah. Masa aku terus berbuat dosa? Aku takut dilaknat sama Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, sebelum bulan depan mati dia. Apakah niat dia ditulis? Mana jawab? Ditulis nggak niat dia? Nggak tobat dia. Ditulis. Yang niat saya insya Allah umur 70 mau tobat. Tulis niatnya. Niat bertobat. Ada kebaikan. Dia nunda tobat. Niat dia itu niat nunda tobat, bukan niat tobat. Kan jelas niatnya dia. Niat apa? Menunda tobat. Antum berpikirnya, oh dia niat bertobat. Bukan. Dia itu niat menunda tobat. Jelas itu. Jangan berpikir ditulis kebaikan, ditulis dosa dia. Niat bertobat apa niat nunda tobat? Nunda tobat. Ini yang kita harus pinter-pinter. Jangan berpikir insya Allah dia husnul khotimah karena dia sudah niat, Ustaz. Niat apa? Niat nunda tobat dia itu. Dan terbukti sudah dia lakukan. Niat dan dia lakukan. Kan ada niat orang berbuat baik, lalu dia melakukan. Ini dia niat berbuat jahat. Menunda tobat itu perbuatan dosa. Sudah niat dan dia lakukan penundaan itu. Ada orang niat nunda tobat, insya Allah anak mau tobat tahun depan. Lalu dia, ya Allah enggak lah, anak belum tentu sampai tahun depan. Akhirnya dia bertobat segera. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan di kitabnya Madarijus Salikin, ya, ada beberapa hukum tobat yang beliau ingin sebutkan karena sangat diperlukan. Kata beliau, tashtadul haja ilaiha, sangat diperlukan oleh manusia masalah ini. Wala yaliqu bil abdi jahluha, dan nggak boleh seorang hamba itu nggak tahu masalah ini. Dan banyak orang nggak tahu. Apa kata beliau? Minha al-mubadara ila taubah minadz-dzamb. Bersegera bertobat dari dosa, fardun alal faur. Itu kewajiban yang langsung, bukan kewajiban yang bisa ditunda. Kan ada kewajiban yang boleh ditunda, seperti kewajiban haji. Apakah haji itu alal faur atau alal takhrahi? Ini para ulama fikih berbicara, apakah kewajiban haji itu kewajiban yang harus segera dilakukan atau boleh ditunda? Umpamanya antum mampu haji tahun ini. Mampu haji tahun ini, alhamdulillah Ustaz, ana mampu, dengan yang paling mahal pun ana mampu, tapi insya Allah kayaknya ana mau haji 3 tahun lagi, Ustaz. Sebagian ulama mengatakan boleh. Boleh dia, nggak harus tahun itu dia berangkat. Tapi sebagian mengatakan enggak, dia wajib ya, pada waktu itu dia punya uang ya harus berangkat, jangan ditunda. Ini perbedaan pendapat. Tapi kalau bicara taubat ini, Ibnu Qayyim mengatakan fardun 'alal faur, kewajiban yang segera. Hari ini engkau berbuat dosa, ya hari ini bertobat, bukan besok. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu bil-lail. Allah membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musii'un nahar, agar bertobat orang yang berbuat dosa di siang hari. Jadi jangan sampai nunggu besok. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah bentangkan tangannya di siang hari untuk memberikan kesempatan yang berbuat dosa di malam hari tobat. Pagi harinya udah tobat. Bukan pagi harinya menceritakan dosa tadi malam. Antum nggak ikut tadi malam. Ngapain? Ustaz,
Dia udah sahib-sahibnya nggak tahu, dia malah cerita dosa. Seharusnya dia bertobat di pagi hari, bukan menceritakan dosa tersebut. Apa kata Ibnu Qayyim? Wala yajuzu ta'khiruha. Nggak boleh menunda, mengakhirkan tobat itu nggak boleh. Famata akharaha asabit ta'khir. Ketika dia, kapan dia menundanya, maka dia berbuat dosa lagi dengan menunda tobat. Padahal dia sudah tidak ngerjain, jemaah. Dosanya itu dia sudah tidak ngerjain, tapi dia belum punya niat untuk bertobat. Kan menyesal, meninggalkan, bertekad untuk tidak ngulangin. Dia masih punya niatan untuk ngulangin. Dia nggak tobat. Maka kata beliau, famata akharaha asabit ta'khir. Fa idza taba minadz dzambi, kalau akhirnya dia tobat dari dosa dia, baqiya alaihi taubatul ukhra, masih ada kewajiban tobat yang lain buat dia. Wa hiya taubatuhu min ta'khir taubah, yaitu tobat dari menunda tobat. Dia berbuat dosa hari ini, hari Sabtu, dia tobatnya hari Jumat. Sudahlah ya Allah, aku minta maaf ya, aku nggak akan ngulangin lagi. Dia lupa dari sejak hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ada 6 hari kira-kira. Dia menunda tobatnya dan dia harus bertobat dari penundaan tobat tersebut. Dia minta ampun, ya Allah, aku sudah nunda tobat, ya Allah, aku tidak akan ngulangin lagi. Maksudnya tidak akan ngulangi penundaan tobat tersebut. Disebut oleh beliau, wa qalla an takhtur hadhi bi balit taib, dan jarang kali hal ini terbetik di hati orang yang tobat. Umpamanya dia tobat dari riba, 10 tahun dia melakukan riba, kemudian dia bertobat. Ya sudah, dia pikir tobatnya cuma tobat dari riba, selesai. Padahal dia punya 10 tahun menunda, dan itu dosa yang dia harus bertobat. Bal indahu annahu idza taba min adz-dzambi lam yabqa alaihi syai'un akhar. Pikiran dia sudah selesai. Kalau aku bertobat dari dosa tersebut, udah nggak ada lagi. Padahal dia punya dosa dari penundaan tobat tersebut. Ahibati fillah, kemudian Al-Izz bin Abdissalam rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wat taubatu wajibatun 'alal fawr. Tobat itu kewajiban yang disegerakan, nggak boleh ditunda. Beliau mengatakan, faman akharaha zamanan sara asiyan bi ta'khiriha. Barang siapa yang menunda dalam masa tertentu, maka dia berbuat dosa lagi dengan penundaan tersebut. Wa kadzalika yatakarrar isyanuhu bi takarrul azminatil muttasi'alah. Terus dosa itu berulang karena dia nunda 7 hari, tiap hari dia berbuat dosa. Padahal dosa yang itu sudah nggak dikerjain, jemaah. Anggap naudzubillah dia berzina. Dia berzina. Dia berzina ketika ada dinas luar kota. Dia pulang ke rumahnya, dia nggak berzina kan? Dia kerja di kota, dia nggak berzina, tapi nggak niat tobat. Dia masih berpikir, nanti kalau aku keluar kota lagi, dia akan lakukan itu lagi. Kemudian suatu saat tahu-tahu dia bertobat. Dia lupa dengan penundaan ini. Padahal tiap hari dia terhitung berbuat dosa. Dosa nunda tobat tadi. Dia kan mau berzina, cuma belum sampai waktunya. Nanti waktunya insya Allah akhir bulan. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan dia menggabungkan 2 dosa, dosa yang dia kerjakan dan dosa penundaan tersebut. Ahibati fillah, kenapa kita harus segera? Di surat Luqman ayat 34, Allah mengatakan, innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Ini cerita tentang kunci-kunci hal gaib yang hanya Allah yang tahu. Sesungguhnya di sisi Allah itu ilmu kiamat kapan terjadi, hanya Allah yang tahu. Yang kedua, wa yunazzilul ghaith, dan Allah yang menurunkan hujan. Apakah mendung pertanda hujan? Ya, boleh jadi, tapi belum tentu turun hujan. Allah yang tahu. Makanya orang-orang yang masih percaya dengan pawang hujan perlu baca ayat ini. Yang menurunkan hujan itu Allah Azza wa Jalla.
Orang beriman kalau hujan nggak turun apa yang dia lakukan? Istisqa. Masjid Ukhuwah sudah istisqa? Belum? Udah istisqa belum? Kenapa nggak istisqa? Banyak hujan di sini. Istisqa jemaah, minta hujan. Doa itu menunjukkan kita butuh sama pertolongan Allah Azza wa Jalla. Bukan nanti lah Ustaz, kalau waktunya hujan turun ya turun lah. Minta. Perlu adakan acara istisqa minta hujan. Karena Allah yang menurunkan hujan. Kalau hujan terus turun membuat banjir dan tenggelam sebuah kota, gimana? Doa lagi minta sama Allah Azza wa Jalla agar hujan itu tidak sampai menjadi azab buat mereka. Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Yang ketiga, Allah yang tahu dengan yang di rahim. Oh, sekarang kan udah ketahuan Ustaz, laki perempuan ya. Tapi tahu nggak engkau ini yang di rahim keluarnya hari apa, jam berapa, rizkinya dia berapa, ajalnya dia seperti apa? Nggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu dengan apa yang di rahim janin itu. Oh, ini umurnya cuma 2 jam, lahir langsung mati. Allah tahu. Yang ini, oh ini umurnya sampai 7 tahun. 7 tahun dia akan jatuh di sungai, tenggelam, kemudian dia mati. Allah tahu. Yang di janin di rahim itu Allah sudah tahu. Kemudian wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Enggak ada yang tahu besok kita mau ngapain, enggak ada yang tahu. Ingat kejadian pesawat dari Jakarta menuju ke Pangkal Pinang apa? Yang berangkat di pagi hari lalu jatuh siapa? Iya. Itu pesawat baru siapa? Pesawat baru yang tentunya semua berpikir, oh nggak mungkin lah kalau yang jatuh itu pesawat-pesawat lama Ustaz. Ternyata yang lama selamat, yang baru jatuh. Semua orang di pesawat itu punya rencana. Ada yang satu rencana, insya Allah anak mau makan siang di restoran ini, anak mau ada meeting, ada yang mau jaga, ada yang mau jemput dia. Nggak ada cerita itu, nggak ada yang tahu jemaah apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan orang juga nggak ada yang tahu di bumi mana dia mati. Ada orang yang keluar dari rumahnya mau berangkat kerja, ternyata dia diantarkan ke kuburan. Sehat dia, gagah perkasa, bahkan mungkin dia mau ambil gaji. Gajian udah turun belum? Udah? Belum? Tanggal berapa? Allahu Akbar. Nah, artinya orang sudah berpikir macam-macam ya, dia gajian mau beli ini itu, ternyata dia harus meninggal dunia. Nggak ada yang tahu jemaah. Makanya ada seorang penyair yang mengatakan tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Engkau berbekallah ketakwaan. Di antara ketakwaan tadi ya, dengan segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, karena engkau nggak tahu idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajr. Kalau datang malam hari itu, apakah engkau akan sampai pagi hidupmu? Engkau nggak tahu. Tadi malam berapa banyak orang yang mati. Dan ternyata tiap hari yang mati di Indonesia ini banyak. Kalau antum lihat, kalau antum ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tiap sholat itu ada sholat jenazah. Kenapa? Karena semua orang di kota itu kepingin disolatin di Masjid Nabawi. Di sini kan enggak. Masjid Ukhuwah kapan terakhir ada jenazah? 3 pekan yang lalu. Padahal orang mati di sini banyak, tapi disolatkan di masjid sana, masjid sana, masjid sana. Nggak ada yang tahu apakah kita akan hidup sampai pagi. Fakam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak anak muda yang pagi ketawa, sore ketawa, main ini, main itu, padahal kain kafannya lagi disiapin, sudah punya dia. Makanya kan ada orang yang udah siap kain kafannya. Subhanallah. Istri anak kadang-kala mempersiapkan kain kafan di rumah, ya, karena ada kelompok emak-emak itu. Baru beli ada yang mati. Ya Allah, ternyata punyanya fulan. Bayangin. Kan ada yang tahu jemaah. Punya siapa ini kain kafan?
yang udah disiapin. Tapi kita nyaman aja. Kemudian wa kam min sigharin yurtaja tul umrihi. Berapa banyak anak-anak yang diharapkan orang tua untuk jadi ini, jadi itu. Punya cita-cita orang tua, ya Allah, anak kepingin anak-anak ini jadi dokter, yang ini kepingin jadi ini, jadi ini. Tahu-tahu tubuh mereka harus diantarkan ke kuburan. Antum lihat di Gaza, anak lihat video ya, anak-anak bayi-bayi, ya Allah, ya. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Berapa banyak pengantin-pengantin yang udah disiapin ya untuk pernikahan, untuk ketemu sama calon suaminya, tahu-tahu malam pernikahan dia meninggal dunia. Ana pernah baca berita, ada satu pulau di Jawa Timur situ dekat Madura, Pulau Sapeken nama. Mereka mau menikah dengan orang di Bali, naik perahu jemaah, pengantennya semuanya, yang di sana udah siap acara hari itu. Tahu-tahu tenggelam semuanya, pengantennya tenggelam, keluarganya meninggal dunia semua. Nggak ada yang tahu. Maka kenapa antum masih nunda tobat? Oh enggak Ustaz, ana masih sehat. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat yang mati tanpa penyakit. Betapa sering kita dapat berita, ya Allah kemarin masih ngopi sama anak bulan, kemarin masih umroh sama anak, kemarin nggak ada yang tahu jemaah. Penyakit itu bukan mengantarkan kepada kematian. Antum pikir orang sakit, oh mau mati sudah, nggak ada. Maka dikatakan wa kam min alilin asya hina minad dahri. Berapa banyak orang sakit yang tidak mati-mati. Ada anaknya ini ngelihat, ya Allah kayaknya abah dekat sudah kayaknya abah. Dia pikir warisan udah kan. Tahu-tahu dia yang mati duluan. Nggak pernah dapat warisan, malah anaknya dapat warisan. Barakallahu fiik. Maka wasari'u, bersegeralah menuju kepada ampunan Allah Azza wa Jalla dan jangan menunda-nunda.